Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi pada pembelajaran materi selanjutnya, yaitu tentang barisan bilangan. Yang kemarin kita sudah mempelajari yang pertama itu mengenal bilangan, pola bilangan, yang kedua ragam pola bilangan. Nah, pada pertemuan kita yang ketiga ini kita akan bahas tentang barisan bilangan. Apa yang disebut dengan barisan bilangan, anak-anak? Jadi pengertian barisan bilangan, jika bilangan-bilangan diurut dengan aturan tertentu, maka akan diperoleh suatu barisan bilangan. Kemudian ada beberapa macam barisan bilangan yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, barisan aritmetika. Yang kedua, barisan geometri. Yang ketiga adalah barisan bertingkat. Nah, apa yang disebut dengan yang pertama, barisan aritmetika? Perhatikan barisan bilangan berikut: 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Jadi suku pertama ada 6, suku kedua 9, ketiga 12, keempat 15, suku kelima adalah 18. Kita lihat antara suku pertama dengan suku kedua itu ditambah 3. Kemudian suku kedua dengan suku yang ketiga ditambah 3 juga. Bedanya, suku ketiga dengan suku keempat juga ditambah 3. Suku keempat dengan suku kelima ditambah 3, dan seterusnya. Nah, pada barisan bilangan, tiap-tiap bilangan yang terdapat pada barisan itu disebut dengan suku. Ini yang disebut dengan suku. Jadi 6 ini suku pertama, 9 suku kedua, 12 suku ketiga, dan seterusnya. Suku ke-1 6 ditulis U1 sama dengan 6. U2 9, U2 sama dengan 9. Suku ketiga 12 ditulis U3 12, dan seterusnya. Barisan bilangan yang memiliki beda antara suku yang selalu sama atau aturan pembentuknya ditambah bilangan yang sama disebut dengan barisan aritmetika. Ini ditambah dengan bilangan yang sama. Maka barisan aritmetika kita simpulkan adalah barisan yang mempunyai beda yang selalu sama atau tetap. Kalau secara umumnya UN dikurangi UN-1 selalu sama atau beda, U2 suku kedua dikurangi suku ke-1. Suku kedua dikurangi suku ke-1 sama dengan hasilnya 3. Itulah yang disebut dengan barisan aritmetika. Kemudian yang kedua ada barisan geometri. Perhatikan barisan bilangan 6, 12, 24, 48, 96. Nah, antara suku pertama dengan suku kedua dikalikan dengan 2. Suku kedua dengan suku ketiga dikalikan dengan 2. Suku ketiga dengan suku keempat juga dikalikan dengan 2. Seterusnya juga begitu. Sehingga suku ke-1 sama dengan 6. Ditulis U1 sama dengan 6. Ingat, suku ke-1 itu disebutkan U1 6. Suku kedua ditulis dengan 12. Suku ketiga ditulis 24, dan seterusnya. Jadi kalau suku keempat ditanya 48. Suku kelima 96. Barisan bilangan yang memiliki rasio atau perbandingan antara suku yang selalu sama seperti barisan bilangan di atas disebut barisan geometri. Jadi barisan geometri adalah barisan bilangan yang mempunyai rasio yang selalu sama atau tetap. UN berbanding UN-1 selalu sama, atau R rasio suku kedua dibagi dengan suku pertama.
Jadi 12 dibagi dengan 6 hasilnya 2. 2 inilah yang disebut dengan rasio. Contoh, selidikilah termasuk barisan mana barisan bilangan berikut 3, 12, 48, 192. Kita lihat 3, 12, 48, 192. Berarti 3 jadi 12 ini 3 dikali 4 hasilnya 12. 12 dikali 4 48. Jadi U1 nya 3, U2 nya 12, U3 nya 48, U4 nya 192. Nah, kalau perkalian begini jadi rasio namanya. Kalau ada barisan dikali berarti disebut dengan barisan geometri. U2 bagi U1, 12 bagi 3, 4. U3 bagi U2, 48 bagi 2, 4. Jadi begitu juga U4 bagi U3 hasilnya 192 per 48, 4. Karena rasionya sama, ini namanya rasio selalu sama, yaitu 4, maka barisan 3, 12, 48, 162 dan seterusnya disebut dengan barisan geometri. Kalau dikali itu berarti barisan geometri, kalau ditambah selisihnya di sini adalah barisan aritmetika. Nah, sedangkan poin yang ke B, barisan yang ke B antara 4 dengan 9 ditambah dengan 5. 9 dengan 14 ditambah 5. 14 dengan 19 ditambah 5. Jadi U1 4, U2 9, U3 14, U4 9. Jadi U2 dikurangi U1, 9 kurang 4, 9, 5. U3 kurang U2, 5 juga. U4 dikurang U3, 19 kurang 14, hasilnya 5. Karena beda, ini namanya beda ya. Bedanya sama, yaitu 5, maka barisan ini disebut dengan barisan aritmetika. Jadi sekali lagi Pak Guru katakan bahwa kalau di sini ditambah antara suku pertama dengan suku kedua ini ditambah, maka dia barisan aritmetika. Tetapi kalau dia antara suku pertama dengan suku kedua dikali, maka barisan itu langsung aja barisan geometri. Nah, contoh selanjutnya, diketahui barisan bilangan 7, 13, 19, 25. Tentukan A. aturan pembentuknya, B. jenis barisannya, C. dua suku berikutnya. Nah, kita lihat antara suku pertama dengan suku kedua dengan suku ketiga dengan suku keempat, ini masing-masing antara suku pertama dengan suku kedua ini ditambah 6. Maka bisa kita simpulkan ditambah 6. Jadi aturan pembentuknya adalah ditambah 6 untuk suku berikutnya. Tambah 6 untuk suku berikutnya. Maka jawaban A, aturan pembentuknya ditambah 6 untuk suku berikutnya. Ini dijawab untuk soal nomor 1. Jadi jawabannya adalah ini. Jadi aturan jawaban nomor A ini. Jadi aturan pembentuknya adalah jawaban A ini. Ingat. Jawaban A. Ditambah 6. Jadi aturan pembentuknya adalah ditambah 6 untuk suku berikutnya. Kemudian jawaban B, perhatikan skema barisan bilangan di atas. Bedanya sama kan? Bedanya sama, maka jenis barisannya langsung barisan aritmetika. Jadi langsung jawabannya adalah barisan aritmetika. Ini barisan aritmetika. Jadi karena apa? Bedanya sama, U2 dengan U1, U3 dengan U2, bedanya sama. Sehingga bisa kita simpulkan barisannya adalah barisan aritmetika. Kalau sudah kita tahu bahwa ini adalah
untuk mencari suku berikutnya ditambah 6, maka dua suku berikutnya pada barisan tersebut adalah 25 ditambah 6 sama dengan 31. Berarti jawabannya di sini adalah 31. Kemudian jawaban yang kedua adalah 37. Jawabannya 37. Ingat ya, Pak Guru masih belajar ya. Nah, itulah untuk jawaban soal nomor 2 ini. Jadi sekali lagi untuk aturan pembentuknya, suku berikutnya ditambah dengan 6, kemudian jenis barisannya adalah barisan aritmetika karena ditambah ya. Kalau kemudian dua suku berikutnya adalah 31 dan 37. Kemudian selanjutnya soal yang ketiga. Diketahui barisan bilangan 2, 6, 18, 54 titik-titik, tentukan sama aturan pembentuknya, jenis barisannya, dua suku berikutnya. Kita lihat dulu 2, 6, 18, 54. Jadi antara suku pertama dengan suku kedua itu dikalikan dengan 3. Suku kedua dengan suku ketiga dikalikan dengan 3. Suku ketiga dan keempat dikalikan ketiga. Berarti aturan pembentuknya adalah dikalikan 3 untuk suku berikutnya. Jadi ini ingat, dikalikan 3 untuk suku berikutnya. Kemudian jawaban A sudah kita jawab. Sekarang kita cari jawaban B, rasio. Jadi rasio adalah tadi sudah dikatakan dari awal, suku kedua dibagi suku pertama, atau suku ketiga dibagi suku kedua, suku keempat dibagi suku ketiga sama dengan 3 sama ya. Karena rasionya selalu sama yaitu 3, maka barisan 2, 6, 18, 54 titik-titik adalah barisan geometri. Ingat, kalau dikali di atas itu adalah barisan geometri, kalau dijumlah barisan aritmetika. Nah, sekarang kita cari dua suku berikutnya pada barisan di atas adalah 54. Tinggal 54 ini dikalikan dengan 3, hasilnya 126, 162. Jadi sini adalah 1, 6, 2, kemudian koma. Nah, untuk dua suku berikutnya jadi 162 dikalikan lagi 3 berarti 400, 4, 8, 6. Nah, jadi dua suku berikutnya adalah 162 dan 486. Ini dikalikan dengan 3, kalikan dengan 3. Begitu juga kalau mau cari suku selanjutnya, tinggal 486 dikalikan dengan 3. Jadi selanjutnya yaitu contoh yang keempat. Jika barisan bilangan 16, suku pertama 16, 2, X, titik-titik, bukan barisan geometri ini yang kita tahu bahwa ini adalah barisan geometri. Tentukan nilai X. Dua suku berikutnya. Nah, kita lihat ini sudah barisan
get 3. Kita lihat 16, 2, U1, 6, U2, 6. U1, 16, U2, 2, dan U3X. Maka barisan geometrinya U2 per U1, 2 per 16 per 8. Nah, sedangkan rasio adalah U3 per U2 sama dengan 1 per 8. Kita kali silang X per 2, artinya kan U3-nya X, U2-nya adalah 2. Sama dengan rasionya 1 per 8, dapat ini. Sehingga diperoleh kali silang 8 kali X, 8X, 2 kali 1, 2. Hasilnya X sama dengan 2 bagi, maka X-nya di sini diperoleh adalah X-nya di sini, X-nya sama dengan ini sama dengan 2 dibagi dengan 8. 2 sama-sama dikecilin, bagi 2 hasilnya 1 per 4. Atas sama dengan 2 bagi 2 per 8 bagi 2 ya. Hasilnya sebenarnya 1/4. Itulah dapatnya 1/4. Jadi nilai X pada barisan tersebut adalah 1/4. Kemudian selanjutnya dua suku berikutnya adalah suku keempat dan suku kelima. Tinggal kalikan U3 1/4 dikali 1/8 sama dengan 1/32. 1 kali 1, 1, 4 kali 8, 32. Kalau cari U5, U4 dikali, kan kali rasio kan, kali rasio 1/32, ini U4-nya, kali 1/8. Hasilnya 1/256. Jadi dua suku berikutnya pada barisan tersebut adalah 1/32 dan 1/256. Nah, selanjutnya yang C, yang terakhir, yaitu barisan bilangan bertingkat. Perhatikan pola bilangan berikut. Ini ada titik 1, titik 6. Gambar di atas menunjukkan susunan nokta bulatan kecil yang membentuk pola bilangan segi 6. Banyak nota atau aturan pembentukan pola bilangan di atas dapat disajikan dengan skema berikut. Nah, ada 1 nokta, 6, 15, 8. Banyak nota pada pola. Kemudian beda antara suku tingkat pertama tidak sama. Kita lihat antara suku 1 dengan suku 2, 5. Suku 2 dan 3, 9. Suku 3 dan suku 4, 13. Bedanya tidak sama. Nah, sekarang kita lihat di tingkat kedua. Antara suku ini dengan ini bedanya 4. Suku kedua dengan suku 3 bedanya 4. Beda antara suku di tingkat kedua, itu sama, yaitu 4. Inilah yang disebut dengan barisan bilangan bertingkat. Ini ada bertingkatannya. Oke, selanjutnya suku berikutnya pada barisan tersebut dapat dicari dengan cara berikut. Jadi U5, U4 ditambah 13 ditambah 4. Mana dapat 13? Kita lihat. 13-nya yang ini. 13 tambah 4 ini. Itulah dapatnya 13 tambah 4. 13 tambah 4, 17 sama dengan 45. Itu U5-nya. Banyak nota pada pola kelima adalah sebanyak 45.
Bagaimana dengan suku yang ke-6 atau pada pola ke-6? Tentu saja U5 tambah 17 ini tambah dengan 4 pada tingkat kedua, 45 tambah 21, 66. Jadi dua suku berikutnya pada barisan bilangan bertingkat di atas adalah 45 dan 66. Sekarang selanjutnya contoh. Diketahui barisan bilangan 2, 10, 24, 44. Tentukan A. Aturan pembentukan barisan bilangan di atas pada tingkat kedua. B. Tiga suku berikutnya pada barisan bilangan tersebut. Kita lihat 2, 10, 24, 44. Pada tingkat pertama selisihnya 8 untuk suku ke-1 dengan suku kedua. Suku kedua dengan suku ketiga 14, suku ketiga dengan suku keempat 20. Kemudian pada tingkat yang kedua antara 8 dan 14 6, suku kedua dengan ketiga 6. Jadi aturan pembentuknya, jawaban nomor A, aturan pembentuknya barisan bilangan di samping adalah ditambah 6 pada tingkat kedua. Ditambah 6 pada tingkat kedua. Jadi jawabannya aturan pembentuknya adalah ditambah 6 pada tingkat kedua. Nah, selanjutnya untuk jawaban B, ya. Tiga suku berikutnya pada barisan bilangan tersebut. Sudah kita tahu kan bahwa aturan pembentuknya pada tingkat kedua ditambah 6. Sekarang kita cari U5. U4 ditambah dengan 20 ditambah 6. Itulah suku yang kelima. Jadi U44 tambah 26, 970. U6 U5 tambah 26. 26 ini dapat nih. Tambah dengan 6. Kemudian 32. Jadi 102. Jadi U7-nya adalah 102 tambah 32 yang ini tambah 6. Ini beda pada tingkat kedua. Sama dengan 140. Jadi tiga suku berikutnya pada barisan bilangan bertingkat tersebut adalah 70, 102, dan 140. Nah, selanjutnya, jadi demikian mungkin pembahasan kita pada pertemuan yang ketiga ini tentang barisan bilangan. Jadi sekali lagi ada barisan bilangan aritmetika, barisan geometri, dan barisan bertingkat. Ciri-cirinya sekali lagi untuk barisan aritmetika antara suku kedua dengan suku pertama dengan suku kedua ada beda. Ditandai dengan tambah tadi ya. Kalau geometri ditandai dengan kali. Ya, kalau bertingkat jadi ada tingkatannya. Pada tingkat yang kedua bedanya sama ya. Nah, untuk lebih memantapkan pemahaman kalian, silakan kalian coba latihan ini. Nomor 1, 2, dan 3. Dicoba ya. Selamat mencoba. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.